Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-79. Ayat yang ke-79, halamannya adalah halaman 60. Baik, kita awali dengan membaca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fid wa dunya wal akhirah. Yakinlah bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu, lebih-lebih kita duduk di tempat yang paling mulia di bumi, di masjid, insyaallah hajat kita akan mudah dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati belajar membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran sama-sama. Ayat yang ke-79, baris keempat dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, ayat terakhir itu ada kata wa ana yang artinya aku. Apabila dalam Al-Quran ada kata ana walaupun ada alifnya, alif setelah nun tidak berfungsi panjang, tidak berfungsi apa? Panjang. Jadi dibaca pendek. Makanya ada bulatan agak lonjong. Fashhadu wa ana ma'akum, kayak surah Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, terus wala ana 'abidu. Jadi wala ana, ananya dibaca pendek. Baik, alhamdulillah. Baik, ayo Mas Yuda, belum lama belum show ini, ya kan? Ayo show, kangen ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Allah, lanjut. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Tanggung, 2 ayat lagi. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Allah, Masya Allah, alhamdulillah, telinga kita masih sehat, masih normal, hati kita insya Allah masih ada imannya, sehingga ketika dibacakan Al-Quran insya Allah akan bertambah. Baik, sebelum kita masuk silahkan dibuka surah Al-Anfal. Surah apa? Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah-surah yang pertama itu ayat-ayat pertama. Baik. Ayat halaman 177, Pak Jemurkan, Pak Hamzah. Halaman 177. Mumpung ada apa namanya? Qori ini. Tinggal tunjuk aja ya Mas Toto ya. Alhamdulillah mulai dari kemarin nggak ada terus ini, pada kemana nih? Pak Mandra belum datang, Pak Kosim udah apa namanya sibuk sekarang. Baik, halaman 177 surah Al-Anfal ayat 2. Ayo Ustaz, sudah. Nanti Mas Toto yang bacakan cuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah. Ya Mas Toto, terjemahnya. Terjemah bebas saja tuh sebelah kanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Allah. Jadi ketika ayat Al-Quran dibaca, iman kita bertambah kuat. Ya Pak Isan ya? Ya, kalau nggak ngecas seperti ini, ntar keluar Mas Toto, itu yang namanya perempuan-perempuan naik motor, Masya Allah. Ya, nggak yang muda, nggak yang tua, apalagi kemarin kata Pak Haji Mulkan, nyalip seenaknya kan kayak gitu. Ya, butuh yang muda itu kadang-kadang pakaiannya sejadi-jadinya itu. Udahlah, boncengan, terus joknya itu agak naik kan kayak gitu. Nggak mau lihat, tapi terlihat kayak gitu. Makanya cepat-cepat nikah, Mas Yuda. Ntar repot itu nanti kalau apa namanya kebanyakan keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Godaannya luar biasa itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz kita itu cepat menikah mendapatkan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke surah Ali Imran. Ini masih menyinggung tentang ahlul kitab, perilaku mereka. Kemudian ayat yang ke-79 Mas Toto berkata, maka tidak mungkin libasari bagi seorang manusia an yu'tiyahu yang Allah berikan kepadanya Alkitab, kitab wahyu Allah, wal hukmah, dan hikmah, pemahaman dan ilmu, wal nubuwwat, dan kenabian. Summa, kemudian yakula, dia berkata, linnasi, kepada manusia, kunu, jadilah kalian ibadat, hamba-hamba, penyembah-penyembah, li, kepadaku, min dunillahi, dari selain Allah. Walakin, akan tetapi dia berkata, kunu, jadilah kalian rabbaniyina, para ahli ilmu dan pengabdi Allah. Bima, dengan apa? Kuntum, yang kalian telah tu'allimuna, kalian mengajarkan Alkitab, kitab, wa bima, dan dengan apa? Kuntum, yang kalian telah tadarusuna, kalian mempelajarinya. baik, di sini ada kata Rabbaniyin, Rabbani. Terus ada penerbit buku namanya Rabbani Press, kayak itu. Rabbani itu artinya kalau disandarkan dikaitkan dengan pendidik itu alladzina yu'allimunan nas shaghairal ilmi qabla kibari. Orang yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu, yang apa namanya? Dasar-dasar dulu, yang ringan-ringan dulu, sebelum yang besar-besar. Ini mohon maaf, makanya saya kultumnya itu nggak mau yang berat-berat itu. Kultumnya pokoknya materinya yang keseharian. Kalau yang berat-berat, masalah hukum-hukum berat ada porsinya sendiri, itu ada yang nyampein. Maka kultumnya yang mudah-mudahan sederhana, tapi bisa dipraktekin. Ya Pak Isan ya? Nah, baca Quran ya seperti itu, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Itu namanya insya Allah model Rabbani. Yang sekiranya dibutuhkan, yang kecil-kecil dulu, yang dasar-dasar dulu, baru sedikit demi sedikit naik. Nah, lanjut Mas Toto, ayat yang ke-80. Wala, dan tidak, ya muraku, dia Muhammad menyuruh kalian antat tahidu, agar kalian menjadikan al-malaikata, para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaba, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Ayat hukum, apakah pernah dia menyuruh kalian bil kufri, dengan kekufuran keluar dari Islam, ba'dahil, sesudah antum kalian muslim menjadi muslim. Baik, ujung ayat itu termasuk pertanyaan yang mengandung makna ingkar. Pertanyaan yang mengandung makna apa? Ingkar. Apakah dia menyuruh kalian kufur setelah kalian menjadi Islam? Nah, itu namanya pertanyaan yang kontennya itu ingkar. Jadi pertanyaan dalam Al-Quran itu maknanya macam-macam. Ada yang memang butuh penjelasan. Seperti tadi tuh dalam hadis Sahih Bukhari, datang seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Islam manakah yang paling baik? Rasulullah ketika memberikan jawaban itu juga cerdas, disesuaikan dengan si
si penanya. Oh, Islam yang baik itu adalah Islam yang engkau memberi makan. Kemudian adalah engkau menyampaikan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau. Menurut sejarawan dan ahli hadis bahwa hadis-hadis yang model seperti itu disampaikan oleh Rasulullah di awal-awal datang ke Madinah. Awal-awal apa? Datang ke Madinah. Makanya untuk saling mengikat hati, keterkaitan, keakraban antara jamaah masjid itu harus saling mengenal. Itu strateginya dakwah Rasulullah seperti itu. Gak langsung topiknya iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waduh, baru ketemu kontennya, materinya yang bid'ah. Waduh, kayak gitu. Ya. Penyampaian konten. Baik, lanjut Mas Toto, itu ada asbabun nuzul ayat yang ke-79 80. Silahkan dibaca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari para pendeta Yahudi dan Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Najran itu adalah di Ethiopia. Di mana Mas Toto? Najran itu di Ethiopia. Nah, jadi Najran itu satu wilayah di Afrika sama di Ethiopia. Di zaman Rasulullah itu Ethiopia. Lanjut. Beliau lalu mengajak mereka untuk memeluk Islam. Abu Nabi Qurabi berkata, hai Muhammad, apakah kau ingin agar kami menyembahmu seperti kaum Nasrani menyembah Isa? Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Jawab Rasulullah SAW. Maka turunlah kedua ayat ini. Baik, itu dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi cara untuk meyakini Allah itu tahapannya adalah kita mempergunakan akal dan hati nurani. Mempergunakan apa Mas Toto? Akal dan hati nurani. Nah, caranya seperti apa? Nah, cara mempergunakan akal di dalam Al-Quran itu silahkan dibuka surah Az-Zukhruf. Surah apa? Surah Az-Zukhruf itu surah yang ke-45. Surah Al-Jathiyah, mohon maaf. Surah Al-Jathiyah, halaman 499, Pak Haji Roto. Pak Hari Prabowo kedinginan apa enggak bawa kacamata Pak Hari? Masya Allah, mudah-mudahan diberikan cepat sehat untuk Pak Hari. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ada yang kurang nih kelihatannya. Saya tengok-tengok. Baik, apa namanya? Ayat 1 sampai ayat 6. Ayo Ustaz, sudah dibaca. Kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo Mas Toto, artinya? Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, ketika kita mengkaji Al-Quran, sedikit demi sedikit nanti Allah akan jadikan kita orang yang bijaksana. Karena Al-Quran itu adalah Yasin wal Qur'anil hakim wal Qur'anil. Al-Quran itu hakim itu bijaksana. Kalau kita senantiasa mengkaji Al-Quran, nanti Al-Quran akan membimbing kita menjadi orang yang penuh hikmah, yang bijaksana. Lanjut. Sungguh ada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Baik, artinya adanya alam semesta ini kalau kita merenung pasti ada yang menciptakan. Ada zat yang maha luar biasa di balik ini semua. Yang itu adalah namanya Allah. Meningkat lagi. Lanjut Mas Toto. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
untuk kaum yang meyakini. Baik, jelas penciptaan manusia itu kalau kita merenung nanti akan mengantarkan kita takjub terhadap kekuasaan Allah. Kemudian hewan yang bergerak di muka bumi kayak ekosistem, dulu saya belajar IPA di sekolah itu Pak Haji Naiman, ya kan, tikus dimakan ular dimakan elang, terus ekosistemnya kan seperti itu. Lah masalahnya sekarang kobranya nggak ada, tikusnya meraja. Kenapa kobranya nggak ada? Kalau dulu orang takut sama kobra, sekarang kebalikan, kobranya takut sama. Masya Allah, itu di Radim Inten tuh, kan ada tuh ular-ular yang untuk jamu apa itu? Ya kan? Ada itu di YouTube itu ada, tuang, katanya untuk keperkasaan. Ya Allah, ular kobra sampai sekarang, nah, saya juga kok nonton juga kan kayak gitu. Biawak itu dicari Mas Toto, diburu, dikipas-kipas kayak gini tuh, apa namanya, liangnya itu, lubangnya, diapiin itu, akhirnya kan kepanasan. Setelah kepanasan keluar, ditangkap kayak gitu. Ternyata biawak itu dijual sekarang. Zaman dulu orang takut sama biawak, sekarang biawaknya, ayo coba bayangkan, itu kan makan bangkai itu biawak, benar apa enggak? Tuh ya Allah. Jadi ternyata Allah menciptakan makhluk yang bertebaran di muka bumi ini adalah untuk menjaga kestabilan alam. Lah manusianya akhirnya Pak Ihsan, gara-gara nggak ada kobra, tikusnya meraja, mau panen jadi nggak panen. Itu banyak yang model seperti itu. Akhirnya kimia diturunin tuh, dipakai. Yang namanya kimia akhirnya akan merusak tanah itu. Lanjut Mas Toto. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Masya Allah. Jadi ulangi Mas Toto, ulangi Mas Toto. Dan pada pergantian malam dan siang. Stop. Seandainya malam terus kapan jemur bajunya Mas Toto? Nah kira-kira tumbuhan itu bisa hidup apa enggak tanpa ada sinar matahari? Nggak bisa. Terus turun hujan dibatasi juga. Kalau hujan mulu, nah terus gimana? Akhirnya jangankan tumbuhan, Curug Indah 3 jam hujan terus. Tuh ya Allah. Tuh ya Allah. Tuh. Nah akhirnya apa? Udah, kalau sudah meyakini berarti Muslim, non-Muslim, orang Yahudi, orang Nasrani percaya adanya Tuhan apa enggak? Percaya ya? Tapi caranya mereka mempercayai, mensifati Allah itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Mereka meyakini konsep Trinitas. Sementara analoginya, seandainya di satu negara itu ada 2 atau 3 presiden, kira-kira gimana kebijakannya itu Mas Toto? Yang satu ingin nurunin hujan, yang satu ingin berantem apa enggak itu? Gitu. Nih, konsep seperti itu kaitannya dengan surah Ali Imran. Masa Rasulullah menyuruh orang setelah Islam berbuat kafir? Gak mungkin. Jadi cara nuntunnya Al-Quran untuk mendapatkan konsep keyakinan ketuhanan betul-betul tidak hanya doktrin Pak Ihsan, tapi benar-benar melalui proses berpikir. Wallahu a'lam. Baru lagi agak panas-panasnya kata Mas Toto, udah oh berarti kita perasaannya udah perasaan ahli surga ini insya Allah. Alhamdulillah ya Pak Ihsan ya. Ternyata baru tadi Pak Haji Mulkan nanya-nanya, udah bisa Pak Haji, nggak berasa. Saya kemarin ngaji baca kitab hadis sahih Bukhari itu, dalam hadis sahih orang kafir itu besok sehari rasanya 50.000 tahun itu. Tapi orang Islam ketika setelah kiamat melewati proses bagaikan cepatnya itu di antara 2 sholat katanya. Cepet banget itu. Jadi prosesnya itu cepet. Kayak Pak Ihsan ke imigrasi itu, dilihat dari wajahnya Pak Ihsan aja, orang soleh nggak bakalan ini teroris. Langsung aja, sono surga. Oh itu yang sudah ada itu sampai Pak Hamzah, Pak Ciroto, terus Pak Jumulkan, Pak Ari, lihat wajahnya aja, udah, langsung di stempel. Langsung. Tapi yang nggak pernah sujud itu, wah lama di prosesnya. Alhamdulillah. Ini perasaan kita kok dibawa seperti itu tadi ya Mas Tri ya. Ini baru habis maghrib terus alhamdulillah jumpa Isa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi ahlul jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.